ini saya ingin menyampaikan dulu bahwa napalambi enak beliau pakai tua bahwa kita tuh dieta itu tuh ini ya, boleh-boleh tahu. Sesungguhnya, sejatinya, semua orang itu adalah pendatang di muka bumi ini. Yang detail di malam maklainya bahwa saya asli di sini. Kalau dalam kacamata agama, semua orang itu pendatang. Karena sejatinya akte lahir kita itu di surga. Akte kelahiran kita itu di surga. Hanya merantau kan nek tahu jadi ini tahu. Air dia. Kita ini aslinya di surga. Nenek kita, kakek kita itu dibikin di surga. Disuruh Allah untuk merantau, mempersiapkan bekal. Kembalilah engkau ke sini. Ini anak miapo ini. Tetapi seperti gambaran orang merantau itu ya kayak di surga itu ada yang kembali pulang, ada yang lama baru pulang, dan ada yang tidak pulang-pulang. Pasal ini ada yang tersesat malah di jalan, tidak ketemu kampung halamannya. Begitulah sejatinya keberadaan manusia di muka bumi dalam kacamata agama tentang siapa dia sebenarnya. Jadi kita ini aslinya di surga. Hanya ada orang yang jatuh cinta dengan tempat perantauannya jadi lupa pulang kampung. Jadi sangin diolah itu tidak jam ya mana. Jadi saya tanya beberapa teman-teman saya tidak nyindir ini sama Ruando malah tama menimelo tuh bosnya hanya tanpa kopi di dia mana handam metok kapar dua tama. Bayar dia lasa gitu. Hanya napa? Nabengan opong Allah Taala kesempatan andam malai pada corona tuh. Jadi artinya di bawah pangino dia apa-apa ya. Mesti dengarang itu saja tak pempolo ngata karena bagaimanapun kita tumbuh di situ, lahir di situ dan membesar di situ. Hanya jatuh sico dek para lu dengarangnya. Husni Jamaluddin almarhum sang pendekar puisi itu pernah cerita. Mau itu medek kirona atau mandar yang dapat uyu. Harus diakui main masalah yang dating. Mau lihat tu mandar dari masar mabalu lase. Boleh deh pak baik-baik. Nah tua-tua itu deh pak baik masar. Nanti nasi gayang ya nanti tinro dia. Tinro nakatutus pusang allo. Namuita tiapa tanah kapumu. Napal tialo lorong imeta we. Boleh lo balik dia ngana capu dodo lase. Habis langsatnya. Misalnya apa na curita boleh ni kampung mo nyandan na may waday masar. Anda na curita rugin na. Yung muntong di paralo dia kan pas jari Pak Lambe turi syarat uman dia tuh di nalambo tuh tak ada imanya jadi mesti dipayari di wakal tahu. Ini ceritanya almarhum Husni Jamaluddin. Anda ini salah ya penggawai. Cerita mah tidak pula serugi tidak ada masalah. Yang penting nendang baik-baik. Padahal nakalinya yang tidak tahu. Nah itu. Jadi hanya sekedar refleksi ini bahwa ada hal-hal tertentu memang dalam kehidupan kita ini perlu dilain. Jadi kita masuk di Maulid. Jadi santai mau tahu ya. Pak sebenarnya Nawawi Ibnu Sina ketakutan itu separuh dari penyakit. Jadi matulura wallong yang tahu na itu monge. Jadi otam itu dumi Jawa. Apa kegembiraan itu setengah dari kesembuhan. Pasal beliau kesimpulannya sangat agama. Kan jiwa sebenarnya menentukan sakit dan tidaknya seseorang. Rasulullah ini pada intinya diutus oleh Allah untuk mengatur pola hidup manusia antara manusia itu sendiri dengan Allah. Dan itu di kita sudah selesai. Kenapa selesai? Kesadaran beragama menuntut kita dalam diri sendiri untuk mencari tahu apa kewajiban saya kepada Tuhan saya. Apa itu kewajiban-kewajiban keagamaan? Ada ibadah ritual, salat, puasa, zakat, haji, syahadat yang pertama. Semua orang tahu itu. Kemudian realitasnya kemudian di lapangan masih ada orang yang tidak melaksanakan secara tuntas syariat itu bab lain. Tetapi pemahaman pada kewajiban terhadap Tuhanmu itu sudah tuntas. Yang penting ini cerita wandamu. Anda itu nama uang
Iya tuh itu sampai mau pilih mah tuh sambung isang lo pak enggak le itu tinggal anak SD mah ya nih pasti lolongan mau pak anu dia apal kulhual lah tuh dia apa-apa mau hanya mandi palakan di bawah ya sudah itu persoalan person masing-masing. Jadi itu sudah jelas kewajiban terhadap Allah itu sudah selesai di setiap diri masing-masing orang Islam. Pelaksanaannya kemudian yang tidak tuntas itu babnya beda, itu persoalan pribadi masing-masing. Nah, persoalan kedua yang dibawa oleh Rasulullah adalah bagaimana beliau memberikan tuntunan untuk mengatur pola hidup antara manusia dengan sesama makhluk. Ini yang rumit. Disinilah kemudian terjadi banyak sekali pendapat tentang apa yang dimaksud dengan akhlak itu. Karena jatuhnya pengaturan pola hubungan antara makhluk ini kemudian berimbas pada persoalan-persoalan fikih muamalah. Nah, yang nanti ucuri tadi, Pak Nomor Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menjadi penyempurna dari akhlak kalian. Artinya yang disempurnakan oleh Rasulullah itu bukan membuat sesuatu yang baru, tetapi apa yang dianggap baik dalam sebuah kesepakatan kultur, sebuah komunitas budaya, itu disempurnakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu dirubah. Misalnya, kultur kita teman dari saya mitawe loriolono tumaweno, itu kan tidak ada dalilnya. Tetapi menjadi sesuatu yang wajib karena boleh Rasulullah menegaskan kesempurnaan itu. Apa? Ada dalil umumnya, menghormati orang tua itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian teknisnya dalam penghormatan itu diserahkan pada masing-masing budaya. Jadi nama uang manini anda tu dan dalilena mitawe anda tu na mitawe kare itu tinggal bala apa dia manini dapat tersinggung malu tu nak kacau mau. Ini kan sebenarnya yang perlu dijaga. Padahal dia sayang diri datang orang dan dalilena dan minum pau. Pak dia dalile umumnya dia tidak kena dalil khusus, tapi dia ketemu dengan dalil umum itu. Mi puang itu maueng, mi puang itu maueng, atau apa? Itu tidak ada dalilnya, tapi sebuah kewajiban. Mengapa kamu andai mau bawa dia pasti mitul itu saya ini pianang yang sandan senawang cap lo tahu musara-sarai atane iyo mau bawa itu kan kesalahan besar itu. Makanya para lu itu dia sebenarnya kita repres itu pemahaman agama kita soal etika sosial ini. Misalnya contoh Pak di supaya malu mulai paham. Mak dah tahu lambel lo mak gol di pak golong bijas misal patu puli tidak syarat malu tuh apa masuk gol pak manaram yo mangino. Tapi pelanggaran sebenarnya itu apa nasi visi itu tuh lebih lapangan mainan di polin ya. Nah kan itu kan sebenarnya itu pelanggaran agama sebenarnya. Agama harus melanggar kok. Karena ada etika sosial yang kau tidak kau apa injak atau misal apa kau tahu busuang halal itu dikurung bayi ini tanggal halangnya halal tidak ada masalah pada hukum fikih itu. Tapi pada tingkat etika akhlakul karimah yang dibangun oleh Rasulullah itu kesalahan fatal. Asyik jadi Pak Purai balik ke imam kalau untuk musuh mau ngapain Pak Benemu. Tetapi menjadi sesuatu menjadi bermasalah ketika kau lakukan itu di luar sana. Mengapa? Nah lihat tu dulu tu biasa memang gak lihat tu sisa dalam benene anu pada tasirolong. Kayak itu apa? Beto kamar mak Purai siala Pak dan tu apa-apa dalam tu kamar malai puago. Dia capung buah. Dia tidak orang na. Ya memadai milo sinting man dan sinting sampirang boloan dan satu dulu musaduan sa sampirang maling ngulupin sa sampirang ha dan yo saya dilay mandar yo sampirang dio tiang ape atau talu dipakai dia jendai milo gordeng lamala lambiak ke lomiang sampira sanganan dusan bahasa apa itu gitu ya. Tapi itu lagu ya. Karena ini kan penting juga kemudian untuk tetap melestarikan itu yang jati, apa namanya kosakata yang mulai hilang ya.
Magkanto yun, misalnya, ipalay ko curita dia, itu do kamar ko, sa mandar na songing. Songing, ha? Hindi nga, teman itu mang bisa sa songing, mo niya apa, itu. Songing. Itu kan penting juga, terlalu itu jagai apa-apa ya kan. Karena kita termasuk etnis yang sedikit, malah itu punah bahasa Thai. Karena diserang oleh bahasa modern. Jadi, makanya saya memilih menjadi seorang ustaz yang memakai bahasa Mandar umum. Betul, betul. Mau nih wong ilenya anu ande musa mubahan de palaka pitule molo to maisang. Ini Pak Prof. Jadi karena itu malah hadir ada satu riwayat dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Penegasan Rasulullah, hakul muslimi alal muslimi Berisi situ. dia anunya ceramah. Ikan malakai dan lele jadi uwe de kita di situ apa? Ndak itu dia apa deh, malah apa. Hakul muslimi alal muslimi situn. Ada hak di antara kalian sesama kalian itu masing-masing memiliki hak. Kenapa Rasulullah menyampaikan itu? Supaya si hormati tahu. Supaya terbangun harmoni antara satu dengan yang lain. Ayumke para lu dengarang yang pertama, wa idza laqitahu fasallim alaihi. Nawa nabita, kalau engkau berjumpa dengan saudara muslimmu, maka bersalamlah kepadanya. Oh, hatu dia, jadi daruk landu tapak lao. Jangan mentang-mentang karena memakai masker mendatuk menisa na lupa. Apalagi kita sahaja salah. Oh, nama Rasulullah menimbulkan rasa cinta di antara sesama kalian. Di hadis yang lain Nabi pernah menyebutkan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Anda mau surgamu Anda memang matapa. Kalian tidak akan ketemu surga sebelum Anda beriman. Wala tu'minu hatta tuhibbu. Kamu tidak bisa disebut orang beriman sebelum kalian saling mencintai. Nah, apa perilaku bersalam ini sedang membangun kecintaan antara saya dengan Anda. Yang untuk namauan Durianu dalam dunia sufi ini ya. Inti hidup sesungguhnya itu adalah cinta, relasi antara aku dengan engkau. Pada tataran yang lebih tinggi, relasi antara aku dengan Allahku. Di situ sebenarnya. Inti hidup itu di situ. Hanya mereka itu dia jamayamange. Karena kecintaan itu masing-masing orang dititipi oleh Tuhan dalam hatinya. Hanya kadang orang tidak mau mengeluarkan itu cinta. Dia hanya berputar pada dirinya sendiri. Kan sang Imam Boyan itu tahu sayangnya hanya andero maluang spektrum na saya tahu. Dia paling banter ya di antara keluarga saya. Kualitas cinta kita itu berubah ketika dia keluar jauh dari diri kita. Yang untuk nama uang dalam dunia sufi, mau membaca doa kambe, bacakanlah doa-doa orang-orang yang ada di lingkungan. Perluaslah itu spektrum doamu sehingga pamasena buang malu waktu itu maluau. Nasi samu bacaan doa. Serius dia aja. Enggak usah bisa serius. Bawa namanya mau serius dia. Tak kerja. Anu kembali dari saat tinggi dan usah apa. Interview rawang. Kembali dari apa? Ya laki tahu fasallim alaihi. Bersalamlah ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Nah, pada tataran syariat, salam itu, nama Rasulullah, menimbulkan rasa cinta. Apalagi mu andai wali lo bersalam dosa kaya tuh. Karena orang lain sudah mendoakan kamu, kamu tidak mau membalas itu doanya. Jadi minimal, apa oleh Quran dia, jika ada orang yang memberimu penghormatan, maka hormatilah seperti dia memberimu penghormatan atau sekedar mengembalikan penghormatan. Nah, dalam hal yang lain, pada tataran nilai, salam itu sesungguhnya adalah pertanggungjawaban identitas kemusliman kita. Apa itu? Menebar kedamaian di muka bumi. Karena assalamualaikum itu sebenarnya hakikatnya adalah komitmen menebar kedamaian. Jadi dia cocok tuh rumah bersalat tahu namanya fitnah itu tahu. Karena ngapa? Anda sedang mengkhianati kalimat suci itu. Apalagi
ujung dari salat kita itu adalah salam. Apa? Komitmen lalu po Allah Ta'ala soro boma tu do lomo buanga nami olowo tu lino pasalamat to email war salam do po. Papacho ito mo to salama. Kaya si karuan masambayan no. Jadi itu mapuro to masambayan dia. Apa yang ada dalam diri kita itu adalah komitmen kemana-mana membawa kedamaian. Apa nama Rasul dalam hadis yang lain? Wolo saya itu wita mikmat datu sisial lang anna malay tay tangana mapabarua. Mangapa mo pipinnas say asal lang mo luluron po Allah Taala. Asa mapalit ko di po ba gas ko magpompor ya apa tu. Ano to nga nita lipusat kilo may tiya. Saya di to nga pay. Eh isti malay tay tangana mapitway di jamay. Ini madalong kita lo rapat tolong pau dah lo palu kumbus sih. Bahasa itu ini ada apa provokasi apa. Kamu tunduan nih dia cek now. Intinya begitu. Jangan bela dia ketika dia marah. Berikanlah dia sendiri marah pada bentuk malah tambah cai pada cai lan dia lawe hanya damu solangan di macai. Apa pale-pale makasut dia cai now. Ada alasan dia untuk mengeksekusi itu amarahnya. Mengapa dia mas solangan nih? Damu solani. Itulah Islam. Nah, identitas kita apa? Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu jelas sekali kata Nabi. Ia satu salango inggan nana paunna sola kerona andanda to kare nyawana, nanda to kare nasadim. Itu intinya. Seluruh tindakan dan ucapannya tidak ada yang tercederai. Jadi misalnya contoh ya, saya ingin memberi contoh konkret ini. Saya dekat rumah dengan Pak Ketua Pak Ilham. Si mesa tempo dah usolai. Saya bilang sama istri saya ketika malam hari, kau tidak usah kunci rumah. Kau tidak usah gembok itu pagar. Kenapa? Ada Pak Ilham di sebelah. Saya merasa damai berada di sampingnya. Menurut hadis ini, ila Pak Ilham atau salangi. Mengapa? Ada kedamaian ketika saya ada di sampingnya. Ibu satu salang. Jadi menyamang ilo nasa tahu ketika engkau ada berada di dekatnya, salang waktu itu. Tapi memang ini saya dapat indowe ke alat tuh itu yang nyenyak tidurnya ya. Ada lagi si Anu itu di kampung. Ah ini bukan orang Islam. Kenapa? Kehadiranmu itu mengancam keberadaan kenyamanan seseorang. Jadi apa tuh dia tugas pokok tae? Dayat tahu rawamu alat tuwo. Apa direpres itu dia salangan di babaruai. Nah itulah tugas kita di sini sebenarnya. Apa karau itu boleh dipimbolongan tak? Karau itu boleh pimbolongan tak? Apa dapat dia padahal di pokok ini dia masuk pada hakikat nilai salam itu. Gemek saya ini. Gemek si pipi hilang, si pitu-pitu dia tahu. Ada grup di situ. Miapo mianu apa ndorolato? Saya bandi mi yamma. Itu kan sebenarnya sudah bagian dari komitmen keislaman itu. Jadi para lebih pasiolongan lesa bersalang ha, dah sangat dibawi apa. Mande mi kaconi puan dek mah. Welo ya herai mah apa nih puan itu ada bersalang anda. Tu napa sial kondo tahu. Nah, yang kedua, wa idza da'aka fa'ajib. Hak seorang muslim itu adalah memenuhi undangannya. Secara lahiriah ini hadis sederhana. Ya sudah hadiri saja. Tapi menurut ulama, ada ulama berpendapat ada kewajiban dalam dirimu ketika engkau diundang oleh saudaramu. Sebenarnya apa nih? Oh, menegaskan ulang juga identitas keislaman kita, ikut bergembira atas kegembiraan orang lain. Apa ya satu salah ngomong mecoy Mario mak datona. To Mario salah to ngomong. Jadi wajib itu tahu memenuhi undangan. Biasa utakor kolalan di Mandala, mohon maaf ah. Mudah-mudahan di sangatan dan tuasam. Kan tapi lo wita yang dia. Tapi ini. Mana ande tuh dek macam isanga makiring ompolo oh. Iya. Pak tanah tuh doi muna para lu lare. Mario tuh lu lare mu boleh nahita. Tanah ya lepas itu doi oh. Betul. Ini macam itu sebenarnya. Walaupun sebenarnya dalam niatnya itu macam itu apa-apa mau ya.
Anda lihat tuh malah mati lu luar poboro iya mulai. Hanya secara umum Anda itu udah maju apa-apa. Mengapa? Yang dibutuhkan itu adalah kehadiranmu. Picu itu Mario lu luar pasial itu dia anak nauremu kan sebenarnya intinya dolao. Hanya ya alhamdulillah Pak makirim bandi mau dia. Tapi mak di bawah itu teori ekonomi itu kapitalis sekali itu. Apa itu tuh dia sebenarnya tuh kampungnya itu lalan di Bandung iya siapa sih alat tahan tuh dagangan. Apa nih asyolaulan. Jadi intinya dia muat dia to Mario Pario to. Ya mau satu salang data si kira mana yang saya dengan saya mau mali saya kulkas saya lumukur. Mana malah gitu lumukur. Artinya setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada orang lain ada kegembiraan yang tumbuh dalam dirimu karena dia adalah bagian dari dirimu. Musambai saya siriate muat dulu mau molan dia rek mu pira perlu ianu dio ra dao siriate walaupun dia tidak wujud dalam tindakan. Tetapi ada niat dalam hatimu. Mau ni Pose Hasan itu cerita dari situ. Dia tahu lambarisasi. Kita ni mati depan dia. Dia tahu lambarisasi. Berangkat ke laut. Nelayan. Datang tidak dapat hasil. Ditanya, bagaimana buah? Ada hasil. Ya beginilah, tapi yang tidak apa-apa karena bukan cuma saya yang tidak dapat hasil. Apa nopo saya itu bau siriat. Itu kalimat dengki. Kenapa sih kalimat dengki? Karena kau menghibur dirimu pada ketidakberuntungan orang lain. Terhibur mau ada tuh musolangan cilaka asiriat yang itu. Itu apa sanad alus sanad tidak apa-apa. Andai malam mu papararen nyawamu mu ada tahu musik tengangan cilaka. Mau tidak apa-apa lah. Kan bukan cuma saya yang tidak dapat hasil. Siriate utino. Jadi apa nanti pau? Uang main di saya lupa lero. Pawan andan diang. Tapi alhamdulillah Pak Tato itu sisau. Apa? Sisau bahasa miala itu luar kasih dia. Ikut bergembira walaupun itu tidak berada pada dirimu. Tapi sangat teori itu anu enggak tuh jule diolah. Mas itu kan di tempat Indo mandantang apa? Baik. Artinya sampai ini matan di bau dia pemaceramai tahu. Oh, hanya saya tunggunya mana mau ngono. Meraki-raki kok saya anda saya jule bola apa ya? Pangakumnya mayori. Yo, jadi hanya di palambi apa itu menjadi bahan refleksi buat diri kita, bahan renungan lah buat diri kita. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita menjadi lebih baik. Saya kira di situ intinya. Yang ketiga, wa idastasaka fansah lahu. Muat boleh mating minta nasihat kepadamu, nasihatilah dia. Jadi bahasa dia kan dalam perilaku orang Islam itu ada namanya salat apa? Salat istikharah. Sana dia minta petunjuk ya. Istihara itu bukan melulu soal salat. Menurut ulama, istihara itu termasuk mengunjungi teman atau orang tua dan meminta pendapat darinya itu istihara. Meminta saran pada ahlinya itu istihara. Ya bukan melulu soal sambayan itu istihara. Apalagi tidak termasuk istihara mu'tamilan dari mukayang dari dua pilihan itu. Dan itu istihara itu hanya Anda ingin memperkuat itu keinginan awal. Dan misalnya boleh pakai tua. Miafir pakai tua dak dua itu dia itu bolo itu wah ini nak kira-kira ya kan bisa saja begitu. Ya kan Anda artinya mesti direkeni semua hal bisa saja orang datang meminta pendapat. Karena tidak semua orang itu jantan dalam menjalani hidupnya. Dia butuh pendorong dari jauh. Dia tuh tahu macam sana isesena yang ini tapi keo ini. Dia butuh saran dari orang lain di bidang yang lain. Itulah manusia. Ya, misalnya boleh lau. Bingung nak tu dipakai tu dia ndek mesa sama saya nih. Tapi ini mau lololek pak. Dia ndek mesa ai marasai tapi ya basta milih. Ini kira-kira kan itu menguatkan pilihan itu adalah istihara dan itu bisa terjadi pada orang lain.
Mencari sosok yang dianggap bisa memberi nasihat itu istihara. Jadi nawari dalile, salah satu hak yang dimiliki orang Islam itu ketika dia datang kepadamu untuk meminta nasihat, berilah dia nasihat. Datang kamu ya pani. May lolos anda tu di pali mati do maurus ay. May satu urusak ya ay. Kau tu dia mangaloto ini ulu. Tidak bisa begitulah. Jangan mengabaikan keinginan orang ketika dia terpuruk dan ingin diberi nasihat. Itu ya. Yang selanjutnya apa? Masa itu tore mamalak kabel. Wa idza atasya fahamidallah fasammithu. Kalau ada orang bersin dan dia memuji Tuhannya, maka doakanlah dia. Sederhana sekali ini teksnya lah hadis, tapi di dalamnya mengandung makna hidup. Apa itu? Ketika ada orang yang bisa lepas dari keterpurukan, ikutlah mendoakannya. Payet itu sangat sambayo, simbol dari lepasnya seseorang dari keterpurukan. Apa maka mauan dia nang guru ya lo to sampai sebenarnya. Medis juga mungkin begitu ya. Orang bersin itu sebenarnya sedang melepaskan virus-virus di dalam diri kita ini. May di lo nalang pasang mo. Hanya mo dato sa sambayan iti ida pisoro bega lawan. May yan ang mamili. Ha? Jadi itu bagian dari apa ya? Doakan nih kalau dia memuji Tuhannya bahwa ketika dia bersin dia sedang memuji Allah karena dia bisa lepas dari keterpurukannya, maka ikutlah berdoa atas kegembiraannya. Yang selanjutnya wa idza marida usangana mua apa dalilnya itu Pak apal hadis dari itu kan dia Pak uduhu ya mua magaringi kalau dia sakit maka jenguk. Apa maknanya ini? Berilah semangat pada orang-orang yang terpuruk. Hadis ini mewakilkan keterpurukan pada kata sakit, tetapi tidak berarti hanya sakit melulu. Ada orang sehat tubuhnya, tetapi dia sedang sakit ekonominya. Sakit apanya? Itu juga wajib dikunjungi. Tetapi mu'la'u masyara, pana-pana ratu, ya pau. Pak dia tuh tahu, anda pa na mate, minjari mate, karena ada masyara. Kung iyalay ba tuh amungin na po? Diomi ngamungin na, ano na mate ito? Kung patay iwan din, tayo dito. Kung masyara ito penyakit na, ano na mate, diomi nga. Kita to ang basa, tak bisa lah begitu. Berilah dia semangat. Elulare anda lihat apa tu dia apa penyakitmu yanu lihat kita makadono oh tu lambi dia yanu dia beri dia harapan untuk itu karena itu juga obat kesembuhan itu menyemangati hidup orang yang sedang sakit. Jadi mandemu sama pawasa dia udah mulau pengen mulau sih kamu ngatim kowe pak salah kowo mandi menghindari sesuatu yang lebih buruk ya itu kan jauh lebih baik ya kan dia lonely tanggun ni dia atau sekali dalam popo pak ana mo nabita mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu adalah tidak berbicara kecuali yang baik atau sekali diam. Nang popo pak mo popo lo di boilo ulu merani mo itu tawas saliwa mau sila pisah-pisah tapi ay enggak lebih tapi tau tereng mau dia ketawasan dia tenang diam tapi ketika dia muncul sekali saja japunasan lo robo pun naik. Ini saya cerita sedikit ya paling aku cerita sebelum sorot tahu ya ada orang pada zaman Rasulullah seorang perempuan tapi bukan mewakilkan perempuan ini ya. Begitu dikagumi oleh sahabat di hadapan Nabi karena ibadahnya banyak, salat tahajudnya luar biasa, puasa sunnahnya, ngajinya di tengah malam. Cuma sahabat juga sambil memuji juga mengeluhkan perilakunya. Apa nama? Unian kekurangan nabuang karek ngangel tahu. Piloti-loti na satu. Apa nama Rasulullah? Langsung ponis orang itu di neraka ketika dia mati. Para sahabat protes, bagaimana salatnya Rasul? Salatnya tidak mampu menyelamatkan dia dari keburukan ucapannya. Terlalu berat itu dosa ucapannya. Jadi ucapan ini tidak melulu di apa itu tulisan di grup di Facebook itu juga bagian dari ucapan karena itu mewakili pandangannya. Di pecu-pecu itu kan lo tahu. Maketi apa sih mak komentar kecuali tuh apa tuh malam si paginoi.
Pak Sisangam. Tapi kalau dia menjadi konsumsi publik itu kan bahaya. Pak Musa mani mandat itu bau sanggau keti di citengan di sana. Lalu itu sih boleh. Hanya kan andelo nih rani tahu di emak bau itu tamu di HP wasa di Nah itu ya. Yang terakhir nama Rasulullah, hak seorang muslim itu ketika dia mati diantar jenazahnya. Ada keterlibatan diri pada derita orang lain. Itu kan intinya agama. Nama salah satu ulama, kewajiban tiap-tiap individu yang mengaku dirinya seorang Islam adalah pelibatan dirinya pada setiap derita orang lain. Itu intinya agama sebenarnya. Libatkanlah dirimu pada setiap derita yang diderita oleh orang lain. Itulah identitas keislaman kita. Yang untuk nama Nabi kita muadat tomate, iringilah jenazahnya, salatilah dan iringilah jenazahnya. Ini sekaligus juga memberitahu keluarganya bahwa keluargamu sudah meninggal, tetapi kau tidak sendiri menjalani hidup ini. Saya ada untukmu. Itu kan sebenarnya. Ya saya tak siau. Yang ketuluman saya kita bertakziah. Takziah sesungguhnya itu adalah berani pasang badan pada keluarga yang ditinggalkan bahwa saya ada untukmu walaupun mindolo lo kamakmu sampai intinya kan takziah di situ. Sehingga hidupnya akan berlanjut. Tidak andero batangar tori itu apa dan itu tungguinna. Kenapa? Saya ada di situ. Orang lain ada di situ. Nama nauremu ada di situ. Antarlah dia. Saya kira malah kawin dia cerita Pak, boleh lipu mani maita. Mengarang dulu di kampung ya rumah poli, Pak orkes pas sumbal lagu. Itu ngomongkan MC mangang permintaan dari tuan rumah. Nah, kan ada itu biasa ya, memang lagu itu di band-band di kampung itu. Tanah pete lektong, bentongan. Nalo sosiolog tutup nanti minum tombay tak. Pak, sanggaya mau hiburan. Dalo rapat penyumbal lagu, nalacari po sandal siya naman mirau. Kasi itu dia. Iwang ilene ba puro may di selo mo ni si coba manaya soro matu pak molo ibat melo sanda dua jadi mo diwolo. Saya kira itu intinya di biwengan bapak tu pun Allah Taala pamanse seolah-olah tu di kapun na tawe. Ini diwan wata di mudah-mudahan Allah selalu membimbing hati kita dalam kebersamaan, dalam persatuan. Apa yang menjadi komitmen kita adalah dator wasi sara-sara. Nggih sia sayan ya. Tanah tu dek luar reta iya tu disolan lek dek medilino ini tu dek luar reta mana saya mau isolangan di memboyan di sana. Apa iya teh malam bi lo di lon ni mau arwah itu mengapa? Iya teh malam lo di paindon ni mau itu are luar ya. Ikuti luar reta mau pak iya musik are puan jari apa teh parlu ya gaya. Nggak mek sama ama. Insyaallah turun ni pamasena pun Allah Taala. Malah kau pun murta sehat tahu. Mudah-mudahan barakah dan leta. Saya kira itu. Terima kasih kepada Dinda saya Pak Ketua sudah berani mengundang saya di sini untuk menyampaikan ceramah Maulid. Mudah-mudahan awalis pun Allah Taala membarakat kota rendeng ateta buang insyaallah. Saya kira itu. Waduntum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca doa seolah-olah mudah-mudahan harapan-harapan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cinta dan ridhanya. Ala hadhihi niyati wa likulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma bi'atil fatihi sifati wa sabarna masani wal qur'ana al-azim wa ma'adama tiabat wa tasfarqam antaftah lana bi kulli khair wa anta ja'alana min amal khair wa anta amilana ya maulana mu'amalataka ala ahli khair wa anta padana lana wa la dhurriyyatina azwajina wa ashabina wa ahbabina min kulli fitnatin wa bu'sin wa dairin wa sihrin wa maradin wa virus corona. Ambaladina hadha hasatan utajimur wa min buldal muslimin ajma'ina amalan. Ya hayyu qayyum tawil umurana fi ta'atika wa mahabbatika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rizqna rizqan halalan mubarakan tayyiban waftah alaina abwaaba rahmatik. Allahumma jma' bainana wa baina habibika wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ayahanda Qusay Fadlu Al-Ghazali. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi cambuk bagi kita semua untuk memperbaiki diri, dan semoga bisa bermanfaat bagi orang.